Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Yang kami hormati Takmir Masjid Baitul Arqam dan seluruh jamaahnya, ibu-ibu Aisyah cabang Karangpilang. Jadi ada dua unsur ini ya, ada unsur jamaah Masjid Baitul Arqam dan unsur PCA Karangpilang. Yang pertama, marilah pada pagi ini kita tidak lupa untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena hanya dengan hidayah dan taufiknya semata pada pagi ini kita semuanya bisa hadir dalam kajian yang sebetulnya adalah rutin, yaitu kajian kitab Riyadhus Shalihin. Jadi jamaah kaum muslimin, untuk pagi ini kita melanjutkan kajian kitab Riyadhus Shalihin yang kebetulan kajian berikutnya itu adalah babun fin nahyi 'anil bid'ah wa muhdatsatil umur, yaitu bab tentang larangan berbuat bid'ah wa muhdatsatil umur dan mengada-ada dalam urusan agama. Bapak Ibu sekalian, sebelum kajian kita lanjutkan, mohon maaf yang pertama kali saya sampaikan bahwa kajian perdana setelah Idul Fitri itu diletakkan ya dengan kesepakatan itu diletakkan di kediaman kami. Kebetulan jauh saya mohon maaf, ternyata di luar ekspektasi saya ya. Saya kira rumah saya ini besar dan luas ya. Ternyata begitu jamaah datang sempit ya, nggak cukup ternyata ya. Tapi tetap ini menggambarkan penghuni rumah ini pandangannya jauh ke depan, wawasannya luas. Lihat, kalau ke depan itu kan jauh ke depan ya, wawasannya pasti luas, sawah semuanya kan gitu ya. Mudah-mudahan hadirin yang hadir di sini menjadi pandangannya jauh ke depan dan wawasannya juga luas. Tinggal tengok ke utara pasti akan jauh ke depan dan akan luas. Mohon maaf kalau ada yang nyari-nyari sampai kesulitan tadi ya, termasuk Bu Darti ya, sampai ke Sukodono tadi itu. Bapak sekalian, selain mohon maaf tentang tempat, nanti saya juga terima kasih yang sebesar-besarnya ya, bahwa saya ini tuan rumah ya, tapi ternyata tamu-tamunya memberikan hidangan kepada kami ya. Ternyata membawa hidangan sendiri ya. Tapi dari tuan rumah juga menyediakan menu pokok nanti, kikil dan bakso ya. Monggo yang mau kikil, monggo yang mau bakso, yang nggak mau kikil ya bakso, yang nggak mau bakso ya kikil, yang nggak mau keduanya gendrahom mawon ya. Yang mau dua-duanya monggo kan gitu ya. Ada kikil, ada bakso. Sak menika kajian kita lanjutkan dulu ya. Karena situasinya panas ya. Saya tadi hanya menyediakan kipas 4 dan matahari itu kebetulan posisi di utara, sehingga rumah menghadap ke utara ini ya, itu yang di beranda itu yang kepanasan ya, kurang sejuk ya. Tapi pandangannya paling luas mereka itu ya, pandangannya paling luas. Mari kita mulai kajian kita yang sebetulnya adalah kajian rutin. Kajian terakhir itu adalah tentang bab sederhana dalam ibadah, tidak hulu, tidak berlebih-lebihan sehingga akan menimbulkan apa? Ya nambah-nambah ibadah ya itu ya. Kemudian lanjutnya itu mestinya adalah
menjaga sunnah dan etikanya, kemudian juga menjaga amal, tapi itu sudah. Jadi kita lompati ya. Dulu pernah kajiannya itu maudhu'i ya, atau maudhu'i itu tematik, tapi kemudian secara tahlili itu urut dari depan sampai ke belakang nanti ya. Maka kita lompati 2 bab itu karena sudah. Sekarang kita mulai bab fin nahyi 'anil bid'ah wa muhdatsatil umur, yaitu bab larangan berbuat bid'ah dan mengada-ada dalam urusan agama. Bapak Ibu sekalian, bid'ah itu dari kata bada'a. Bada'a itu artinya menciptakan yang sebelumnya tidak ada contoh. Itu secara bahasa. Napa bid'ah itu? Dari kata bada'a yang artinya menciptakan yang sebelumnya tidak ada contoh. Contohnya firman Allah, badi'us samawati wal ardi. Napa artinya? Allah menciptakan langit dan bumi. Apakah Allah menciptakan langit dan bumi itu sebelumnya ada contoh? Nggak ada. Maka bid'ah pengertiannya adalah apa secara istilah? Ya, membuat syariat baru, melakukan ritual ibadah tertentu yang dianggap sebagai wasilah pendekatan diri kepada Allah, tapi tidak ada contohnya, tidak ada syariatnya, Rasul tidak memerintahkan, Rasul tidak memberikan contoh. Sedangkan ibadah itu harus berdasar dalil. Tapi Bapak Ibu sekalian, kata-kata bid'ah ini di tengah masyarakat kadung terlanjur tajam. Jadi kalau mendengar bid'ah itu ada yang sakit hati. Nah, saya sampaikan, orang yang tidak suka dengan kata-kata bid'ah, hati-hati. Kenapa? Bid'ah itu adalah kata Rasulullah, hadisnya adalah sahih. Jadi kalau diingatkan tentang bid'ah, mestinya itu kata Rasulullah. Demikian juga sebaliknya, jangan mudah-mudah mengatakan bid'ah kalau itu belum tahu yang sesungguhnya bid'ah atau bukan. Jadi harus hati-hati juga yang mengatakan bid'ah. Jadi mestinya orang yang diingatkan tentang bid'ah itu terima kasih, karena bid'ah itu kan tersesat kan gitu ya. Tapi nanti kita kaji secara jauh setelah kita baca hadisnya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Allah Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, famadza ba'dal haqqi illa dhalal, maka tidaklah ada sesudah yang hak itu kecuali kesesatan. Jadi sesudah yang hak itu yang ada hanyalah kesesatan. Wa qala ta'ala ma farratna fil kitabi min syai'. Allah berfirman, tidaklah kami melalaikan di dalam kitab ini suatu apapun. Jadi Al-Qur'an itu turun selesai, itu sempurna. Maka di dalam surat Al-Maidah Allah berfirman, al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu ni'mati 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul islamadina. Al-yauma akmaltu lakum dinakum, pada hari ini telah aku sempurnakan agama untuk kamu sekalian. Wa atmamtu 'alaikum ni'mati, dan telah aku sempurnakan nikmatku kepadamu. Wa raditu lakumul islamadina, dan aku telah ridho Islam itu menjadi agama kalian. Jamaah sekalian, kalau itu merupakan bagian ayat yang terakhir kali turun, tapi sanes yang terakhir ya. Biasanya dalam ilmu Al-Qur'an, ayat yang terakhir kali turun itu adalah surat Al-Maidah. Ngoten nggih, ayat pinten niku? Kalih napa 3 niku? Ayat 2, nggih.
Al-yauma akmaltu itu yang ujungnya. Tapi sebetulnya kalau kita ngaji lebih dalam, itu bukan ayat yang terakhir kali itu turun. Okay. Akan tetapi itu adalah ayat yang terkait dengan hukum halal dan haram yang terakhir kali itu turun. Surat Al-Maidah ayat 3. Al-yauma akmaltu, bagian ujungnya saja itu. Maka itu kan diawali dengan pengharaman itu ya. Hurimat alaikum dan seterusnya itu. Nah, sedangkan yang terakhir kali turun apa dari Al-Quran? Panjenengan lihat, yaitu surat apa? An-Nasr. Idza jaa nasrullahi wal fath. Ciri-ciri surat Makkiyah yang turunnya di Mekah atau yang turunnya itu di periode Mekah kan pendek-pendek. Tapi idza jaa kan pendek, tapi madaniyah itu. Panjenengan cek dalam Al-Quran surat idza jaa, nanti di paling atas kan ada. Itu adalah madaniyah, bukan makkiyah. Turunnya ketika selesai haji wada. Maka kemudian Abdullah bin Abbas mengatakan ini tanda ya, maka termasuk Umar bin Khattab menangis. Kenapa? Tandanya bahwa Rasulullah akan segera wafat. Maka tidak lama dari turunnya surat idza jaa, maka kemudian Rasulullah wafat. Jadi al-yauma akmaltu dalam surat Al-Maidah itu bukan yang terakhir kali turun. Tapi menurut mufassirin itu adalah ayat yang terkait dengan hukum halal haram yang terakhir kali itu turun. Sedangkan yang terakhir kali turun adalah idza jaa nasrullahi wal fath dan seterusnya. Nah, kalau Al-Quran itu selesai turun sempurna, agama ini sempurna. Kalau agama ini telah sempurna nopo? Tidak perlu ada tambahan, tidak perlu ada perubahan, tidak ada perlu pengurangan. Maka ketika ayat ini turun, Umar bin Khattab menangis. Ditanya, kenapa wahai Umar engkau menangis? Umar menjawab, karena tidak ada setelah datangnya kesempurnaan itu kecuali kekurangan. Maka kalau agama, kalau Al-Quran ini sudah turun sempurna, nanti berikutnya itu adalah kurang. Ilmu juga berkurang. Sebelumnya akan nambah. Sahabat itu menunggu ayat turun, nambah. Begitu turun sempurna, yang ada nanti adalah kurang. Maka agama itu awalnya adalah gharib. Agama itu awalnya adalah nopo? Gharib itu asing. Wa yasaudu ghariban, dan nanti akan kembali menjadi asing. Tapi lek awor jamaah kados panjenengan ngeten iki agama mboten asing nggih. Tapi kalau bulan Ramadan rumi kemarin saya merasa asing. Karena begitu di luar banyak orang tidak puasa. Warung-warung itu Masya Allah tutup warung itu, ditutup dengan geber maksudnya ya. Tapi punggung ke bawah itu full, terus yang parkir itu full. Lah padahal saya lihat sebelum puasa tidak begitu. Mungkin ini kemungkinan ya, di rumah ngakunya puasa, tapi kemudian di luar sama di warung. Mungkin begitu. Kok ada warung itu yang saya lihat tambah ramai ketika bulan Ramadan. Ya, yaitu utamanya zuhur. Biasanya kalau sore itu kan jam 5 itu Masya Allah parkirnya kan gitu ya. Wa sayaudu ghariban kama bada, nanti agama itu akan kembali asing. Ngaten ya. Kita lanjutkan yang terkait dengan hadis tentang bid'ah ya. Hadis yang pertama, an Aisyah radhiyallahu anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man ahdatsa fi amrina hadza ma laisa minhu fahuwa raddun, muttafaqun alaih. Wa fi riwayatin li muslimin an
Man 'amila amalan laisa 'alaihi amruna fahuwa raddun. Bedanya apa? Laisa minhu sama laisa 'alaihi. Kalau yang muttafaq 'alaihi yaitu diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, man ahdatsa fi amrina, barang siapa yang mengada-ada dalam urusan agama kami ini, itu ya, ma laisa minhu, yang tidak ada kaitannya dengan agama ini, fahuwa raddun, maka dia ditolak, dia tertolak. Jamaah sekalian, kembali ke pengertian nopo bid'ah. Di sini ada muhdats. Nggih. Jadi muhdats itu artinya bid'ah. Ya. Di sini adalah perkara yang diada-adakan. Tapi pengertiannya adalah yang terkait dengan ritual ibadah, yang terkait nopo? Ritual ibadah. Karena begini Bapak Ibu, orang yang tidak suka dengan kata-kata bid'ah itu kalau ada ustadz menjelaskan begini itu langsung nunjuk begini, ustadz nyun sewu, mic yang panjenengan pakai itu bid'ah, zaman Rasul tidak ada itu, haram. Kalau begitu ustadz jangan pakai mic. Nanti ustadz kalau naik haji jangan naik pesawat, itu bid'ah. Nanti kalau ustadz naik haji pakai unta. Nah, niku artinya nopo? Boten ngerti pengertian bid'ah. Pengertian bid'ah meniko mengarang ritual ibadah. Jadi kalau yang zaman Rasulullah itu nggak ada, kemudian ada yang tidak terkait dengan ibadah, ya sanes bid'ah. Karena Rasulullah ngendika, antum a'lamu bi umuri dunyakum, kamu sekalian itu lebih mengerti tentang urusan dunia kalian. Coba zaman Rasulullah nomor wonten ilmu nahwu, ilmu sorof, boten wonten. Nggih, bid'ah iki sanes. Nggih. Itu perkara napa? Perkara sarana. Jadi kalau mic ini adalah sarana ibadah, bukan ibadahnya. Tapi juga dapatkah pahala? Man sanna sunnatan hasanatan falahu ajruha. Malah iso-iso niki disebut napa? Sunnah. Napa? Sunnah niki. Sunnah itu ada yang artinya hanya kebiasaan saja atau jalan hidup. Sunnah itu bukan sunnah yang terkait hadis, bukan sunnah yang terkait dengan hukum wajib, sunnah dan sebagainya. Karena tergantung perspektif, ya. Kalau perspektif ilmu fikih, sunnah itu ya kalau dilakukan dapat pahala, kalau tidak dilakukan nggak apa-apa. Perspektif ilmu fikih. Kalau perspektif ilmu hadis, sunnah niku nopo? Sunnah itu ya segala perkataan Rasul, perilaku Rasul, dan takrir daripada Rasul. Jadi sunnah itu ya macam-macam pengertian, tergantung perspektifnya. Ngaten nggih. Nah, biasanya orang yang tidak suka dengan kata-kata bid'ah nggih niku wau. Ya. Iki son iki bid'ah. Padahal bukan itu yang dimaksud. Nah, Bapak Ibu sekalian, adapun Khalifah Umar Ibnul Khattab mengatakan sholat tarawih itu adalah bid'ah yang sebaik-baiknya. Itu bukan bid'ah secara istilah, tapi bid'ah secara bahasa, yaitu dikoordinir. Karena apa? Tarawih itu tetap sunnah, karena Rasul menjalankan. Cuma dikoordinir menjadi suatu jamaah dan dilakukan sesudah sholat Isya. Itu zaman Rasul nggak ada, dan istilah tarawih zaman Rasul juga nggak ada. Bahkan zaman sahabat istilah tarawih nggak ada. Jadi zaman 4 sahabat bahkan tabi'in itu tidak ada istilah nopo tarawih, nggak ada. Yang ada apa? Qiyamul lail. Yang ada qiyamur Ramadan.
Maka kemudian kapan timbulnya istilah tarweh? Niki Sahih Bukhari. Sahih Bukhari itu ada bab sholat tarawih, tapi isinya qiyamul lail dan isinya adalah qiyamul Ramadan. Jadi istilah pertama tarawih niku sinten? Imam Bukhari. Rasulullah ya ada mengistilahkan tarawih. Nah itu. Bapak Ibu sekalian, maka yang dimaksud dengan bid'ah itu adalah melakukan ritual-ritual ibadah yang Nabi tidak menjalankan, Nabi tidak memberikan contoh. Nah biasanya sinten sing nglakoni ngeten iki? Sing nglakoni ngeten iki biasane kalangan sufi, kalangan ahli tasawuf. Maka para ulama salaf itu paling keras terhadap kalangan sufi. Kan terus ngarang-ngarang ya untuk pendekatan kepada Allah ya. Coba ngeten Bu, contoh ritual yang ditentukan ya. Harus ada sholat tertentu, ada bacaan-bacaan tertentu, waktunya ditentukan nisfu Sya'ban. Kemudian bacanya ditentukan sekian kali. Itu kalau tidak ada dalil, kalau tidak ada dalil berarti napa menika? Menika bid'ah. Menentukan jumlah tertentu, menentukan waktu tertentu, menentukan lafaz-lafaz bacaan tertentu, tapi tidak ada dalil, itu baru namanya bid'ah. Melakukannya dengan khusyuk. Tapi sekali lagi banyak bid'ah pengertian ya. Tapi kalau ulama salaf hanya membagi bid'ah itu setiap bid'ah sesat gitu aja. Setiap bid'ah adalah sesat, tidak ada bid'ah hasanah. Tapi kemudian sebagian ulama ada yang membagi bid'ah hasanah. Lah ternyata bid'ah hasanah itu tidak pengertian bid'ah yang sesungguhnya, tapi pengertian bid'ah secara lughatan, secara bahasa. Contoh ulama yang terkenal ahli hadis Indonesia itu adalah diantaranya pendiri Nahdlatul Ulama, yaitu Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Dia itu terkenal ahli hadis. Ya. Maka hadis tentang bid'ah ini, wasarul umur muhdatsatuha, itu menjadi muqaddimah kitabnya Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Kemudian Kiai Haji Hasyim Asy'ari menjelaskan tentang bid'ah itu ada 5 macam. Ada bid'ah wajib, ada bid'ah sunnah, ada bid'ah makruh, ada bid'ah haram, ada bid'ah halal atau mubah, boleh saja. Tapi setelah kita baca seluruhnya, itu bukan pengertian bid'ah yang ibadah ritual tertentu. Saya yakin karena Kiai Haji Hasyim Asy'ari itu ahli hadis, tidak akan melakukan hal-hal yang tidak sesuai hadis. Lah ngoten nggih. Sama dengan Imam Asy-Syafi'i. Imam Asy-Syafi'i membagi bid'ah itu juga menjadi 5 tadi. Nyuwun sewu ya. Nyuwun sewu. Kalau tak gambare Kiai Haji Hasyim Asy'ari pundi. Kok lali. Nah, niki Bu. Menika Bu, mahakarya Syekh Haji Hasyim Asy'ari. Ini yang warna kuning ini terjemahnya, yang warna putih ini teks aslinya bahasa Arab. Syekh Hasyim Asy'ari membagi bid'ah itu ada bid'ah wajib. Contohnya pun nopo Bu? Zaman Nabi ngumpulkan mushaf Al-Quran itulah nggak ada. Lalai Al-Quran nggak dikumpul ini terus ya nopo kita. Oke. Kapan ngumpul napa menika mushaf Al-Quran itu? Zaman Khalifah Abu Bakar atas usulnya Umar Ibnul Khattab. Umar usul kepada Khalifah Abu Bakar,
kita hendaknya mengumpulkan mushaf Al-Quran. Abu Bakar mboten purun. Wahai Umar, Rasulullah tidak pernah menyuruh dan Rasulullah tidak pernah mengumpulkan mushaf Al-Quran. Maka kemudian dengan alasan-alasan yang masuk akal dari Umar Ibnul Khattab, kemudian Khalifah Abu Bakar mau mengumpulkan mushaf Al-Quran. Bid'ah ya. Bukan ritual, kan itu sarana. Oke. Ilmu nahwu bukan ritual ibadah. Ilmu nahwu itu adalah sarana. Ilmu sorof itu adalah sarana. Itu yang dicontohkan oleh Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Ya. Jadi tergantung orang itu cara memberikan definisi itu ya. Tapi definisi bahwa bid'ah itu adalah membuat ritual ibadah tertentu itu adalah dolalah, ngoten nggih. Contonipun panjenengan nyusun ritual ibadah salat napa mawon nggih. Yang Nabi tidak nyuruh niku bid'ah. Contonipun Yai Haji Hasyim Asy'ari itu mengatakan bahwa ritual Rebo Wekasan. Sinten si biasane nglakoni Rebo Wekasan? Enten wonten ingkang pernah dengar Rebo Wekasan? Nggih. Wonten nggih? Enten salate napa kan nggih? Enten napa-napa yang dibaca? Lek kula semerep yang banyak itu di Banyuwangi. Ibadah tapi kok regional ya napa menika? Tidak universal ya, kedaerahan. Banyuwangi banyak. Napa ritual Rebo Wekasan. Rebo Wekasan itu Rebo yang terakhir bulan napa? Muharram ya. Napa Safar? Muharram. Napa Bu? Muharram. Jadi Rebo terakhir di bulan Muharram niku Rebo Wekasan. Niku ada ritual sholat, ada ritual bacaan-bacaan tertentu. Napa dawuhipun Kiai Haji Hasyim Asy'ari yang pendiri Nahdlatul Ulama? Ghairu masru, tidak disyariatkan. Bahasa lainnya bid'ah, bahasa lainnya muhdats. Sami kan? Lalae wong gampang loro dikatakan bid'ah, jenengan pun ngomong bid'ah. Oh, ghairu masru itu tidak disyariatkan. Muhdats. Nah, itu ya. Kita lanjutkan hadis yang kedua. Wa an Jabirin radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khotaba ihmarrat ainahu wa ala sautuhu wastadda ghadabuhu hatta ka'annahu mungdhiru jaisin yaqulu sabbahukum wa masakum wa yaqulu bu'ithu ana was-sa'ata kahataini wa yaqrinu baina usbu'aihi was-sababati wusta. Begini artinya jemaah sekalian ya. Dinarasikan dari Jabir radhiyallahu anhu, dia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika khutbah ihmarrat ainahu, merah matanya, wa ala sautuhu, dan tinggi suaranya. Tidak setiap khutbah, tapi suatu ketika khutbah Nabi itu merah matanya, kemudian tinggi suaranya, wastadda ghadabuhu, dia seperti orang yang marah, hatta ka'annahu mungdhiru jaisin, seakan-akan dia itu panglima yang sedang memberikan komando kepada pasukan. Yaqulu, mengatakan sabbahakum wa masakum, bersiap sedialah kamu sekalian di waktu pagi dan bersiap sedialah kalian di waktu sore. Panglima yang sedang mengomando pasukan. Wa yaqulu, kemudian Rasulullah bersabda, bu'ithtu ana was-sa'atu kahataini, diutusnya aku dan hari kiamat
kahataini. Napa? Kahataini, seperti ini. Wa yaqrinu baina usbu'aihi, dan napa nika? Mendampingkan antara jari telunjuk dengan jari tengahnya. Artinya napa? Diutusnya Nabi dengan hari kiamat itu dekat. Panjenengan krasa napa boten lek dek wingi iku poso, saiki wis teko poso maneh ngoten. Dek wingi itu Senin, saiki wis dina Senin maneh. Cepet nggih. Lah niku tengere. Panjenengan nggih celak nggih. Celak. Panjenengan rata-rata umur pinten nggih? Ingkang seksi pundi? Ingkang seksi wonten 51. Yang lebih dari seksi wonten? Ada banyak. Nggih. Cobi lek Nabi ngendika akmaru ummati baina sitin ila sab'in wa aqalluhum mayyajuzu dzalik. Umure umatku itu antara 60 sampai 70 tahun. Wa aqalluhum mayyajuzu dzalik. Dan sedikit yang melampaui umur itu. Bu, sing swidak. Kula niki swidak, Bu. Saya ini menjadi anggota anak pang baru. Iya, menjadi anggota anak pang, pangsiunan maksudnya. Karena saya mulai bulan Maret itu saya pangsiun. Jadi saya anggota anak pang baru. Oke. Ya. Lek pang niku pinten? Swidak. Panjenengan pikir, lek swidak niku umur yang sudah dilalui dengan umur yang akan dilalui kira-kira panjang mana? Panjang yang sudah dilalui. Coba lek umur kula tambah swidak lah 120 nggih. Nggih. Lah umpami umur kula niku 70, lak karek 10 tahun malih. Nggih kan? Artosipun apa? Kematian itu dekat. Nggih Bu Imam. Nggih Bu Imam nggih. Kula eling Bu Imam tak mau anu masalahe. Carry dhewe dugine tapi mendapat tempat VIP. VIP. Lah, maksud kula, lek Nabi mengatakan diutusnya aku dengan hari kiamat itu dekat, memang umurnya umat Nabi Muhammad juga pendek, antara 60 sampai 70. Maka Nabi itu adalah Nabi yang terakhir. Kita lanjutkan dulu hadis tadi ya. Wa yaqulu. Kita lanjutkan. Amma ba'du. Orang ceramah itu, orang menyampaikan sesuatu itu disunahkan mengucapkan amma ba'du. Nabi setelah mengatakan tadi itu, aku diutus dengan hari kiamat itu kahadaini. Dekat gitu ya. Kemudian Nabi mengatakan amma ba'du. Fa inna khairal hadits kitabullah. Sungguh sebaik-baik perkataan itu adalah kitab Allah. Wa khairal hadi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lanjutipun, wa syarrul umur muhdatsatuha, dan yang paling jeleknya suatu perkara dalam agama ini adalah muhdatsatuha, yaitu perkara yang diada-adakan. Bahasa lainnya mau napa? Bid'ah. Lanjutanipun makanya wa kullu bid'atin dolalah, dan setiap bid'ah adalah sesat. Tsumma yaqul, kemudian Rasulullah mengatakan, ana aula bi kulli mu'minin min nafsihi. Kata Rasulullah, aku menanggung setiap orang mukmin itu melebihi mereka sendiri. Aku menanggung setiap orang mukmin itu melebihi orang-orang mukmin itu sendiri. Kata Rasulullah begitu ya. Man taraka malan fali ahlihi, maka barang siapa orang mukmin itu meninggalkan harta, maka harta itu adalah untuk keluarganya.
Wa man taraka dainan au doya'an fa ilayya wa alayya. Dan barang siapa yang meninggalkan hutang dan meninggalkan keluarga, fa ilayya wa alayya, maka aku yang menanggungnya. Cobi, lek sing duwe utang, sing ninggalno keluarga, aku yang menanggungnya, kata Rasulullah. Kok piyambake nanggung niku pripun? Baitul mal. Jadi kalau ada orang itu menanggung hutang dan jangan sampai mati itu meninggalkan hutang, itu menjadi tanggungan negara. Jadi kalau Nabi mengatakan itu tanggunganku, itu tanggungan negara. Termasuk kalau meninggalkan keluarga, itu adalah tanggungan negara. Bapak Ibu sekalian, dari hadis ini mari kita cermati bahwa sebaik-baik perkataan itu adalah kitabullah, napa? Al-Qur'an. Wa khairul hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Dan sebaik-baik petunjuk itu adalah petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kemudian Nabi mengingatkan, wasarrul umur muhdatsatuha. Sejelek-jeleknya suatu perkara itu adalah yang diada-adakan. Jadi Nabi nggak nyuruh ibadah ngono iku, tapi kok ngelakoni. Panjenengan biasanya contohnya nopo? Lek jamaah panjenengan tentu nggak ada sing pitung dinonan. Nggih. Tapi cek katut dulure nggih, katut. Nggih. 40-an, 100-an, 1000-an, nggih. Niku hasil bahthul masail Nahdlatul Ulama tahun 1926. Itu dikatakan bid'ah. Cobi nggih. Itu hasil napa? Bahthul masailnya PBNU di awal berdiri tahun 1926, bahwa selamatan tang puluh dino, 100, 7 dino, 1000. Ya, ulama NU mengatakan itu bid'ah. Ngaten iki. Wasarral umur muhdatsatuha, sejelek-jelek perkara adalah yang diada-adakan. Wa kullu bid'atin dolalah, setiap bid'ah adalah sesat. Lah niku lho, di hadis yang lain ada lagi wa kullu dolalatin finnar. Setiap yang sesat nanti masuk neraka. Wedi mboten. Mulane lek ana kata-kata bid'ah itu jangan dibenci. Nek wong kata-katakan bid'ah ini lho hadis sahih, kok malah dibenci. Mestinya terima kasih mestinya. Kan ngoten nggih. Bapak Ibu sekalian, di antara para ulama yang saya sebutkan ini adalah Imam sinten iki? Ats-Tsauri, ya. Sofyan Ats-Tsauri. Sofyan Ats-Tsauri itu mengatakan begini. Ini bukan hadis tapi ya. Bukan hadis, tapi kata ulama. Dia mengatakan begini. Al-bid'atu ahabbus syaiton ilal maksiyah. Napa? Al-bid'atu ahabbus syaiton minal maksiyah. Bid'ah itu lebih dicintai oleh setan daripada maksiat. Maksiat itu lah dicintai setan gitu. Tapi setan lebih cinta bid'ah. Bid'ah itu lebih dicintai oleh setan daripada maksiat. Alasannya apa? Al-maksiyatu yutabu minha wal bid'atu la yutabu minha. Alasannya apa? Kalau orang maksiat itu kroso kemudian bertaubat, tapi kalau orang berbuat bid'ah itu tidak terasa, maka dia tidak bertaubat. Cobi. Karena orang berbuat bid'ah itu malah khusyuk, ngelakoni
ibadah ritual yang dianggap itu adalah apa? Jalan mendekatkan diri kepada Allah. Maka orang berbuat bid'ah itu rada angel tobaté. Napa? Karena merasa itu adalah napa? Ibadah. Wong ibadah kok kon tobat. Lah ngoten nggih. Ibadah kok kon tobat. Tapi ini sana hadis loh ya. Ini kata Sufyan Ats-Tsauri. Maka Bapak Ibu sekalian, karena betapa bahayanya bid'ah ya, maka sebisa mungkin kita ini menjauhi. Caranya bagaimana Bapak Ibu? Kita harus perbanyak majelis ilmu biar tahu mana ilmu yang benar, mana ilmu yang tidak benar. Loh, apa ada apa ilmu yang tidak benar? Ya ada. Yang diajarkan oleh para masyayikh, oleh ustadz, oleh kiai yang tidak sahih. Nggih. Diajarkan oleh kiai, ustadz yang tidak sahih. Lah, ibu-ibu itu ada yang ketika menguburkan jenazah itu ikut ke kuburan. Enggak ada ya? Ada. Sebetulnya tidak boleh. Ya. Ketika prosesi pemakaman, ya, itu diupayakan meskipun suaminya yang dimakamkan nggak usah datang. Tapi kalau ziarah kubur boleh. Bukan prosesi pemakaman. Yang dilarang itu adalah datang ketika prosesi pemakaman. Itu yang tidak boleh datang. Tapi kalau ziarah kubur, istri-istri Rasulullah juga ziarah. Jadi ziarah kubur itu sunnah. Okay. Tapi tidak boleh berbuat bid'ah. Berbuat bid'ah itu boleh teng kuburan. Ngalap berkah. Jaluk berkah neng wong sing dikubur. Menika namanya napa? Ngalap berkah. Malah minta tolong didoakan kepada orang yang dikubur itu. Lah itu tidak boleh. Jadi kalau datang ke kuburan, ziarah kubur, ya doanya doa napa? Doa ziarah kubur. Sing paling penting malih napa? Dengan ziarah kubur itu mengingatkan akan mati. Mati itu cukup menjadi pelajaran. Mati ini ku napa? Cukup menjadi pelajaran. Mati ini ku napa sih, Bu? Mati menika pintu gerbang yang pertama menuju pulang kampung. Nggih. Mati itu adalah pintu gerbang yang pertama menuju pulang kampung. Kampung mana? Kampung akhirat. Napa gerbangnya? Kematian. Masuk alam barzah, nunggu. Barzah itu napa? Pembatas. Itu alam gaib. Panjenengan jangan membayangkan alam barzah, alam kubur itu juwepit neng tanah niku sanes. Alam yang lain, alam gaib, alam barzah. Nggih, alam ruh. Pramila Bapak Ibu kita perbanyak napa? Majelis ilmu. Kalau kita beramal itu harus amal-amal yang disyariatkan. Jangan sampai yang ghairu masyru', bukan yang disyariatkan. Dan tidak usah sakit hati kalau dikatakan apa? Bid'ah. Malah terima kasih. Bapak Ibu sekalian, karena situasi ya, ini dua hadis yang saya sampaikan. Mudah-mudahan ilmu yang kita kaji ini bermanfaat. Manfaatnya ilmu itu adalah apabila kita amalkan. Bapak Ibu, demikian yang saya sampaikan dua hadis. Insya Allah kajian ini akan dilanjutkan dalam kajian-kajian berikutnya secara rutin, 1 bulan sekali secara tahlili. Nanti jadi secara urut dilanjutkan hadis-hadis yang berikutnya dalam kitab Riyadhus Shalihin. Demikian mari kita akhiri kajian kita kali ini dengan bacaan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mumpun ditutup dengan kafaratul majelis nggih. Majelisnya belum berakhir kan nggih. Nanti yang menutup kafaratul majelis itu MC-nya nggih. Nggih.
Monggo Bapak Ibu dinikmati yang sudah ada di depannya dan monggo diedarkan hidangannya.